sudah ya. Kelas. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Siapa yang tidak ada hari ini? Pendi. Ya. Apa Pendi? Keterangannya? Hah? Sakit. Oke. Cuman Pendi saja ya? Oke. Apa kabar? Baik. Baik ya? Baik, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah pada pagi ini. Oke, untuk memulai acara belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Itu kami persilakan. Itu Nur Aini, silakan untuk berdoa dipimpin oleh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah tadi berdoa. Untuk itu kita penyampaian materi pada pagi hari ini. Kita kemarin sudah kita buat kelompok. Pertemuan pertama itu kemarin itu habis waktu untuk kita belajar. Jadi untuk hari ini kita belajar untuk pemaparan materi kita di kelompok masing-masing. Nanti kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, 5 ya itu. Untuk itu pada hari ini kita Pak Hasan ngasih materi sebentar untuk sekilas dari kelompok nanti kita baru buat kelompok yang tadi untuk yang namanya pemaparan tentang kelompok-kelompok yang kita buat kemarin tentang apa-apa saja. Ini ada kasus pelanggaran HAM materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke ranah yang lain, kita ada yang namanya kasus pelanggaran HAM. Oke. Kasus pelanggaran HAM. Sebelum kita masuk kasus pelanggaran HAM, tolong si Nur, apa itu kasus pelanggaran HAM itu contohnya. Tolong dicontohkan kasus pelanggaran HAM yang dibuat kemarin satu saja, tentang apa itu di sekolah ataupun di mana saja. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada terjadi dalam kehidupan kita itu, silakan ya, di sekolah contohnya. Oke, silakan Nur, contoh pelanggaran HAM. Tawuran di Antara sekolah, antar pelajar. antar pelajar, ya benar, benar. Itu salah satunya tawuran di sekolah, menurut Sinut di sekolah. Jadi contoh pelanggaran kasus HAM itu salah satunya
kasus pelanggaran HAM di sekolah itu hak asasi manusia kita. Oke. Dan juga itu ada lagi contoh yang lain nanti kita bahas. Itu salah satunya sebagian kecil dari jaringannya. Oke. Materi kita selanjutnya itu adalah menganalisis tentang kasus HAM secara argumentasi dan saling berhubungan antara aspek ideal, instrumen dan praksi sila-sila Pancasila. Satu, menjelaskan tentang yang namanya pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang, mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Tujuan belajar. Di tujuan belajar kita untuk belajar tentang HAM, satu, menganalisis hak asasi manusia nilai dari Pancasila. Kedua, menganalisis penyimpangan nilai-nilai dan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Menguraikan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. 5, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang. Itu tujuan kita untuk belajar tentang yang namanya HAM di sekolah atau mengenal tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kita lanjut. Pengertian HAM. Nah, kemarin mungkin kurang efektif, sekarang saya masukkan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir. Nah, semenjak kita lahir itu ada yang namanya hak kita. Nah, hak kita apa? Hak untuk hidup. Nah, yang melekat pada diri seseorang. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan ataupun status sosial lainnya. Nah, di situ sejak kita hidup itu sudah ada sejak kita lahir itu sudah ada yang namanya hak untuk hidup. Hak kita untuk hidup. Sebaliknya, dia yang namanya saling menghormati dengan tidak membedakan ras itu ada di tempat kita, agama, golongan, jabatan ataupun status sosial, supaya tidak terjadinya pelanggaran HAM. Saling menghormati yang namanya ras, agama, walaupun beda agama kita saling menghormati, golongan, jabatan, status dan bagaimanapun tetap yang namanya kita harus menjaga dan saling menghormati antara kita umat manusia, walaupun perbedaan itu ada di antara kita, ya. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 1. Pemberian hukuman cambuk. Hukuman tersebut bisa dilakukan di negeri Serambi Mekah, Aceh. Nah, ataupun hukuman tersebut tidak melanggar HAM karena tidak menimbulkan cacat fisik terhadap si terhukum, sedangkan suatu tindakan sendiri dapat dikatakan pelanggar HAM apabila dilakukan kepada orang yang tidak bersalah. Nah, di situ ada di Serambi Mekah itu ada yang namanya hukum cambuk mereka atau pelanggaran istilahnya itu tentang adat istiadat mereka, ya, ataupun mereka itu mengambil hak orang lain atau maling atau dan sebagainya, itu ada hukuman tersendiri dari budaya mereka, ya. Pembunuhan. Nah, ini yang paling parah. Kemarin itu kita lihat di dalam TV belum selesai kasus yang namanya Brigadir Z dengan yang namanya itu adalah Sambo. Ada di situ ada yang namanya jenderal itu melanggar pembunuhan di situ terhadap seseorang dan juga melanggar Undang-Undang 45 pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan hidupnya. Di sudut lain, di sini apabila kita terancam dalam kehidupan kita cepat-cepat untuk yang namanya melaporkan ke tempat atau diancam seseorang.
apabila kita ada sesuatu hal atau kita mempertahankan diri kita ataupun dirampok, cepat-cepat melapor ke pihak yang berwajib atau masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Ya, oke. Lanjut. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, nanti kita ada di kelompok kita itu ada juga. Kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penggerak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan. Nah, itu yang termasuk di kita kurang berfungsinya lembaga penegak hukum di antara kita. Itu ada kepolisian, jaksa, pengadilan. Dikarenakan kenapa? Kalau bahasa kita adalah digunakan sogok menyogok, jadi tidak ada pergerakan dari kepolisian ya, kejaksaan. Jadi hukum itu bisa diapakan, kata garis tambunan dulu, hukum bisa dibeli, itu salah persepsi. Tetapi hukum di Indonesia kita harus ditegakkan seadanya kalau memang orang itu bersalah, tidak memandang kasta mereka, orang yang berpangkat, jabatan, ataupun orang yang kaya, ataupun orang yang miskin, tidak membedakan di dalam hukum. Ya, pemahaman belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer. Di kalangan sipil itu adalah kita orang-orang, sosialisasinya kurang tentang HAM. Ya, kadang kita belum ada tentang sosialisasi tentang HAM di sekolah, kita belum ada. Nanti mungkin dari pihak pemerintah Kabupaten Oki ini nanti akan mengadakan tentang yang namanya penyuluhan tentang hak asasi manusia di sekolah kita. Dan belum ada di kalangan sipil maupun di militer, atau latihan itu secara fisik mereka. Kalau zaman dulu kalau Pak Hasan 2006 dulu masuk di situ, hukuman fisik itu luar biasa masuk. Namanya teknik fisik itu diumpah kita supaya kita lebih kuat dan yang namanya sehat dalam kehidupan kita untuk yang namanya berlatih untuk militer. Ya, itu dipompa lari segala macam, gas push itu setiap hari makanan kita kalau dalam militer. Kalau di kita di sipil itu kita belum tahu, kita cuma mempertahankan hak kita. Bagaimana dalam kehidupan kita, cara hidup, cara bagaimana itu ada. Kurangnya tipisnya rasa tanggung jawab. Tipisnya rasa tanggung jawab kita terhadap tanggung jawab kita terhadap yang namanya sesuatu yang kita lakukan. Bertanggung jawab dah kita. Contohnya di dalam kehidupan kita adalah jujur. Ya, ini kadang-kadang contoh kecil saja, pena yang kita ambil dari orang lain kita ambil kecil itu. Ya, itu sangat kecil. Pena yang kita ambil itu dari hak orang lain. Kalau kita minjam, ya kita kadang-kadang minjam minjam pena, terus tidak balik lagi. Padahal kita tadi minjam, tanggung jawab kita mengembalikan pena tersebut. Ya, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang mengancam kehidupan kita. Ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 99. Kasus HAM bersifat contohnya pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Kemarin itu ada kita yang namanya pembunuhan. Kita lihat walaupun di kasus yang bagaimana, kalau kita di Pulau kemarin itu orang yang merampok motor itu tahun 2020 dulu ada di sini perampokan dan dibunuh. Itu ada juga haknya untuk hidup. Dikeroyok massa lalu dibunuh, itu ada 2 orang tahun kemarin. Tapi di dalam kehidupan kita itu tidak boleh kita membunuhnya. Karena kenapa? Kita ada undang-undang yang mengatur. Ya, contoh penyiksaan, disiksa, ataupun ada orang yang kita dipasung dan kata orang itu wong gila, orang gila
jadi pasung, pingsan, atau di mana-mana, ataupun di dalam rumah tangga itu ada yang membedakannya, enak disiksa orang tua, ya tidak boleh keluar dan bagaimanapun, ya itu tidak boleh dilakukan. Ya. Yang kedua, penganiayaan. Kadang-kadang kita di sekolah ini apa? Kawan kita senggol sedikit marah, tidak. Tetapi dalam kehidupan kita tidak boleh. Karena kenapa? Secara kita bersosialisasi dengan masyarakat saling menghargai, itu salah satu. Ya. Pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini kadang-kadang kita ini ada banyak yang namanya fitnah, ya sana sini, fitnah kemana-mana. Itu ada banyak dalam hal kita. Contohnya, si Anu itu kadang-kadang dibully oleh kawannya. Karena kak itu si siapa namanya, misalnya si A sering itu galak maling di rumah dia, ngambil uang bapaknya atau bagaimana itu. Misalnya orang itu sering maling padahal kenyataannya tidak. Kadang-kadang sekarang di media massa ya dah, yang mana baik kita apa itu foto-foto ataupun yang namanya istilahnya itu apa kalau kita namanya foto kita disandingkan dengan orang lain, misalnya dibilang enggak difitnah segala macam itu. Oh si ini kasusnya ini ya, dia sering malingnya orang di sawah di sana, itu salah satunya ya. Itu karena nama baik kita dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya itu akan merugikan orang lain ya. Menghilangkan nyawa seseorang sama dengan pembunuhan hatinya. Oke, kita lanjut. Upaya pemerintah menegakkan HAM mengeluarkan Undang-Undang 39 tahun 1999, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepres keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993, pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, baik. Pembahasan ke depan kalau perempuan. Penegakan kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindak pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan, menghindari dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan, perbuatan tercela dan misalnya dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Saling menghormati adat istiadat orang lain. Kalau di dalam ini, kalau kita terjadi, kadang-kadang saling ejek. Ya, misalnya perbedaan di dalam kelas. Wajah warna kulit saja membedakan. Orang-orang ini kadang-kadang buat geng satu sama lain di sekolah. Ini orang-orang yang cantik. Ini orang-orang yang hitam legam. Ini orang-orang bagian kulit putih. Jangan. Kita satu sama lain saling menghormati perbedaan di antara kita. Ya, nanti paham? Oke, lanjut. Mentaati aturan. Perilaku yang mendukung upaya penegakan hukum. Mentaati aturan. Walaupun di sekolah, taati aturan. Mensosialisasikan kepada masyarakat. Melaporkan segala sesuatu melanggar HAM ke pihak yang berlaku. Atau kepolisian tadi, ataupun di KADES ya. Salah satunya kalau kita di media misalnya. Sekarang nih gencar di media massa. Di Facebook. Ada kita gambar kita, nah inilah orang-orang yang galak, misalnya malum padi di sawah, foto kita, sama orang baik kita. Itu salah satunya. Kenapa? Merugikan kita. Tidak? Nah di situ. Oke. Nah ini tentang kelompok kita kemarin. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Sudah kemarin? Dibuat? Kita tugaskan di rumah kan? Oke. Terima kasih sudah memperhatikan. Silakan buat kelompoknya kemarin. Ini cuma sekilas saja perbanyak kita. Oke, silakan buat kelompok. Kita kelompok 5 kemarin.
Tuh ada kelompok masing-masing nanti terdiri dari 6 orang atau lebih atau 5 kelompok, bisa dimundur sedikit di sini, tidak apa-apa. Sedikit, jadi di situ agak sudah sedikit, sedikit lagi. Di situ boleh. Nah, kalau itu mundur sedikit tidak apa-apa. Ya, mundur sedikit di sini. Mungkin ada jenjang dari mereka di sana. Jarak mereka yang diatur, silakan sana lagi sedikit Sabina. Jadi ada jarak. Kelompok 1. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 Siap. kelompok 3 Siap. kelompok 4 Siap. kelompok 5 Siap. mantap. Siap ya. Kelompok 1 siapa yang bisa memaparkannya? Perwakilan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahman, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil dari jawaban dari kelompok kami, yaitu menganalisis pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, kewenangan menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan secara sederhana. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Sekian hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Mantap ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Siapa namanya, Nak? Ya silakan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amir Aulia, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah? Apa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah? Ya, silakan. Yang lain juga bisa menyimak dan penanya itu ada umpamanya nanti di Anda ditanya bagaimana. Ya silakan dari kelompok 1. Ya, Tiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Tiara Susanti dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kewajiban sebagai siswa di sekolah yaitu wajib menghormati guru, wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah, wajib mentaati peraturan yang berlaku di area sekolah, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, wajib menstandarkan pendidikan kelompok, wajib menstandarkan kelompok. Sekian hasil jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jawabannya. Jadi itu menunjukkan kita sudah aktif, sudah siap untuk yang namanya belajar pada hari ini berkelompok kita. Nanti pada akhir nanti kita kumpulkan semua dari hasil analisis kita, pengertian tentang HAM tadi. Oke, itu salah satunya contohnya tadi ya, menghormati guru, sesama kawan, bergaul dengan baik ya. Itu baru catatan Anda nanti diterapkan di sekolah kita untuk supaya tidak terjadinya pelanggaran di sekolah kita. Nah, ya. Apalagi Nak? Ada lagi contoh? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Siapa namanya? Silakan Dwi. Di kelompok 1 ya? Bertanya di kelompok 1? Ya, dari kelompok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya dari kelompok 2, kelompok 1, apa contoh hak sebagai siswa di sekolah? Cukup baik sekali pertanyaannya. Jadi kita bisa nanti mencontohkan. Dari kelompok 1 sudah bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hak sebagai siswa di sekolah yaitu berhak memperoleh ilmu pengetahuan, berhak mendapatkan untuk mengembangkan diri, berhak mendapatkan teman, berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan staf pendidikan. Sekian hasil jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dari kelompok 1 mungkin sudah selesai. Terbatasi 2 pertanyaan saja. Tadi apa itu hak sebagai siswa di sekolah? 1, dapat memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah. Tidak ada yang membedakan antara satu sama lain, jenjang status sosialnya di hadapan guru itu sama. Yang ketiga, berhak mengembangkan diri di sekolah, misalnya berkreasi, inovasi di sekolah. Apalagi penemuan-penemuan yang baru kita curahkan terhadap guru yang bersangkutan. Jadi apa-apa menanya. Yang ketiga, bidang olahraga itu apa? Kita kembangkan lagi, baik itu baca silat, ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Pencak silat, voli, pramuka, karate, apa lagi? Tari, itu memang diri kita. Ikuti semuanya. Ya. Sekarang kelompok 2. Jadi itu kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih sudah banyak. Untuk kelompok 2. Ya, silakan. Perkenalkan diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Diana perwakilan dari kelompok 2 ini mengatakan hasil jawaban kelompok dari kami, yaitu merupakan macam-macam kewajiban manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya adalah beribadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, menjalani perintahnya dan melalui larangannya. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Jawabannya cukup baik juga tentang yang namanya apa itu? Diungkapkan macam-macam kewajiban manusia, ya. Ingin ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 2? Silakan. Ya, mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Pasal berapa yang mengatur kebebasan beragama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal berapa tentang mengatur kebebasan tentang beragama? Bunyinya dia minta pasal berapa yang menerangkan tentang kita beragama. Oke, nanti kita tampung dulu ya. Apa langsung jawab? Langsung jawab seperti tadi. Siapa yang jawabnya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang bebas menurut agamanya masing-masing. Oke, mantap. Itu pasal 29 menyatakan yang kita kemarin itu silakan duduk kembali, nak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kemarin itu saya pasal mungkin sudah jelaskan, masih ingat di situ pasal 29 ayat 1 menyatakan kita kebebasan untuk beragama, memilih agama kita masing-masing, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dari siapapun, dari keadaan manapun, dari suku manapun, tidak ada yang memaksa kita untuk memeluk agama kita, untuk memaksa kita untuk memeluk agama. Ya, agama. Jadi ada 6 agama yang kita diakui dalam pemerintah kita. Menurut undang-undang tersebut 29 ayat 1 menyatakan kita bebas agama, memeluk dan kepercayaan kita dan menjalankan syariat agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Oke. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Amorina, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempertanyakan kepada kelompok 2. Berikan contoh perilaku kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin pertanyaan dari dia, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikata lainkan apa itu, sebagai orang muslim. Kita kan muslim semua ya. Ya, mungkin di situ apa kewajiban kita sebagai orang muslim tersebut. Oke? Sudah ada? Ya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deni Mariani dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa. Ya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau kita menjalankan itu puasa, ya. Kalau kita paham di agama itu, apalagi beribadah, ya. Apalagi disuruh lain itu kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sebagai agama Islam kita menjalankan sholat 5 waktu. Terus apalagi berpuasa, apalagi membayar zakat, terus apalagi naik haji bagi yang mampu, ya. Kalau kita tidak mampu, kita kalau hari Jumat itu wajib ya cowok, hari Jumat itu sholat Jumat, ya. Oke, karena di antara kalian sudah yang namanya balik, ya, wajib itu nak. Jadi dari sekarang latih untuk beribadah, latih untuk berpuasa. Kemarin berpuasa puasa semua. Puasa. Nah itu ada bentuk-bentuk puasa. Kalau cowoknya itu harus full, kalau ceweknya itu ada terkendala yang lainnya, ya. Nah, yang lainnya apa? Mungkin sudah mengerti semua di antara kalian, ya. Itu ya. Oke, kita di kelompok 2 ya. Kelompok 3 sudah siap? Ya. Siap. Ini kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Saya Ridho Mahendra dari perwakilan dari kelompok 3 yang memaparkan hasil analisis tentang bagaimana hubungan antara negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan negara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara, apa hubungan warga negara dan negara? Benar ya? Sangat membutuhkan. Kalau saya bilang, apa itu? Saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, oke, itu bagus jawaban Anda tadi. Ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 1 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwalini dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa menurut Anda pengertian negara?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridho Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa menurut Anda pengertian negara? Negara adalah suatu organisasi yang mana berstruktur adanya penduduk, wilayah, pemerintah, dan juga adanya pengakuan dari negara-negara lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar, negara itu adalah suatu organisasi yang mana terdiri dari adanya rakyat, adanya wilayah. Itu pelajaran kita di waktu kelas 10 ya. Nah, adanya wilayah, adanya pengakuan dari negara lain, adanya pemerintahan yang berdaulat di dalam situ, itu ada terdiri dari beberapa unsur-unsur yang harus kita penuhi dalam pembentukan suatu negara. Itu kemarin kita pelajari di kelas 10. Nah, ya, itu mantap jawabannya tadi. Kalau misalnya kurang dari kelompok siapa tadi? Kelompok 1 ya? Dari kelompok 1 tadi itu sudah bagus. Tanyanya mungkin menjelaskan lagi tentang pelajaran kita di kelas 10, unsur-unsur terbentuknya suatu negara ya. Kemarin di situ mungkin ada dari guru PKN yang lain kan untuk membahas tentang unsur-unsur terbentuknya suatu negara, tapi mungkin kamu sudah buka informasi sekarang ini tentang internet yang namanya di Google kan, ada di buku, itu sudah ada terbentuk suatu negara unsur-unsurnya. Itu kelompok dari kelompok di 3. Mana kelompok 3? Nah, ada yang mau ditanya lagi? Habis. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desilman Sari, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil analisis tentang kasus pelanggaran hak asasi di sekolah, yaitu siswa saling hina antar sesama siswa. Adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh siswa sama siswa. Tawuran yang sering terjadi antar pelajar antar sekolah. Adanya kasus bullying yang dilakukan di antar sekolah. Tidak menghormati dan menghargai teman sekelasnya. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Itu tadi kelompok 4. Mungkin saya jelaskan lagi tentang kasus di dalam lingkungan sekolah tadi. Mungkin saya bahasan sendiri. Kalian agak melongok sedikit. Apa itu? Pertama, ini digencarkan sekarang ini dalam pemerintahan itu kasus bullying. Saling menghina, dihina. Apa tuh menghina sesama kita? Contoh, dalam kehidupan kita itu ada yang mengejek, misalnya si A tadi anak orang miskin, bajunya itu jelek dan sebagainya, itu dihina oleh kawannya, dicaci-caci oleh kawannya, sementara dia itu malu untuk bersekolah. Sering melamun di rumah karena keadaan dia. Nah, seperti itu. Jadi sesama kawan kita di sekolah harusnya kita saling menghargai mereka. Jangan kita istilahnya itu ada kawan kita yang belum sarapan atau makan, yang belum makan dan sebagainya, itu jangan kamu istilahnya itu berbagi. Ada kawannya yang misalnya kurang makanan ini, belum istirahat, dia belum ada uang, dikasih. Yang kedua apa? Senangnya Nadiza. Katanya, iya kita jangan malu. Misalnya baju dia robek atau sepertinya ada jahit-jahitan di situ sudah koyak, perlu kita bantu. Jangan kita menghina seseorang. Misalnya celananya atau roknya itu robek, di antara kita masih ada layak pakai, dikasih. Itu salah satu contoh sikap kita.
yang bagus menunjukkan di dalam lingkungan sekolah kita sesama siswa SMK 1 Tanjung. Ya, itu harus perlu kita terapkan. Jangan sampai di antara kita itu baru bullying. Yang kedua tadi kata kawannya tadi apa? Saling menghina satu sama lain. Itu jangan. Misalnya kita ada aneh di kawan kita. Aneh, misal ada aneh di antara kita, maaf ngomong, kakinya panjang sebelah. Ya banyak, kawan indah, orangnya kincut, dari bahasa kita, ya dah. Apa itu namanya? Nah, dia jalannya kakinya ngesok-ngesok seperti ini, laju kamu ini, jangan. Apa dia habis ketabrakan? Ada istilahnya itu terbalik motor atau bagaimana? Ya tidak. Nah, jangan saling menghina satu sama lain di antara kita, ya. Itu nanti terjadinya anak tersebut tidak mau sekolah, ada yang ininya. Terus apa lagi di antara kita lagi, apa lagi tadi? Saling menghina dan bullying tadi ya. Apa lagi tadi? Kelompok 4, apa lagi kelompok 4? Desia, apa tadi kelompok 4? Nah, tidak saling menghormati di antara kita. Yang fatal sekali itu ada kasus yang kemarin itu tentang guru. Yang namanya siswa itu melawan seorang guru di kelas maupun di luar kelas, itu sangat fatal. Dalam aturan akademik kita, nak, siswa yang seperti itu wajib tidak bisa sikapnya ditoleransi lagi. Bagaimana dia bergaul dengan orang tuanya di rumah, seperti itu. Ya, jangan sampai durhaka terhadap orang tua. Cara ngomong saja nak harus sopan santun terhadap yang namanya guru, ya. Jadi kita antara kita. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Ya, pernah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 5? Mungkin itu tadi sudah habis dari kelompok kita ya. Dan juga kita nanti waktu kita sudah habis, 1 jam 2 jam ya kita nanti tadi program pelajaran sudah habis. Nanti tugas kalian di situ, tugas kalian nanti kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 itu nanti dikumpul. Sudah kita presentasi, itu dikumpul di bukunya, nanti saya nilai pada saat nanti kalian mengumpul itu. Ya, dan juga saya menilainya dengan sikap keaktifan. Nah, sikapnya bagus tadi saya jadi. Assalamualaikum segala macam ya. Yang kedua apa? Sikap keaktifan kelompoknya. Nah, mungkin di sini saya tidak ada yang saya tahu itu mungkin ya. Jadi keaktifannya saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih. Untuk kita minggu depan tentang penegakan hukum, semuanya itu boleh dicatat pengertian penegakan hukum dan siapa yang akan menegakkan hukum di negara Indonesia. Itu nanti jadi PR kita tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Judul kita untuk minggu depan. Ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum kita terhadap orang-orang yang mengambil hak orang lain dan sebagainya, itu proses hukum kita bagaimana, ya. Oke. Itu PR Anda di rumah dan dikerjakan nanti. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Nanti waktu kita sudah habis, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan dengan pelajaran yang akan datang ya.